Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bareng kita dalam podcast kelompok 3B, Bangga Bangga melayani Melayani bangsa. Bangsa. Melayani bangsa. Ya, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik. Alhamdulillah tetap semangat luar biasa. Allahu Akbar. Semangat Komplit ya. banget ya, wah luar Harus biasa. komplit. Udah pada cantik-cantik nih ya di layar Guys, kaca. Yes. mantap. Siap nih kayaknya untuk podcast hari ini. Yang gantengnya cuma satu. Ya, Nih ya, hari ini paling ganteng di antara dalam kita. rangka pelatihan dasar CPNS untuk Bapak Cikarang, kita ini rencana mau ngadain podcast. Betul-betul ada podcast Mbak kita. Sisri udah tahu kan, kita hari ini mau podcast tentang apa? Kali ini kayaknya kita bahas tokoh-tokoh nasional panutan aja deh. Yang kira-kira kita bisa contoh sebagai ASN gitu. Boleh tuh temanya bagus, Kak. Kalau boleh Lucu. tahu, Mbak Agnes, ada nggak Mm-mm. tokoh pilihan Mbak Agnes yang Mbak Agnes Ada suka? dong. Aku punya tokoh panutan nih sebagai sesama perempuan. Ada R.A. Kartini. Widih, bagus. Gimana nih? Oh. Oh, Alasannya Iya, apa iya, tuh, Kak? iya. kenapa? Nah, ini karena R.A. Kartini itu yang mempelopori kemajuan perempuan dan masyarakat Indonesia salah satunya. Jadi beliau tuh yang sangat apa ya, memperjuangkan kesetaraan hak bagi kaum wanita. Karena kan di zaman dulu nih perempuan ini agak dipandang sebelah mata ya, apalagi dalam hal Iya. pendidikan. Jadi banyak orang-orang yang meremehkan kalau ada perempuan yang mau maju berkembang. Banyak yang dilarang orang tuanya atau memang jadi terhambat adat yang masih ya memandang sebelah mata itu tentang perempuan. Dan R. Kartini Hmm. ini memperjuangkan hak tersebut gitu di masanya beliau gitu. Wih, Mbak, itu Setuju banget berarti sih memang yang benar. beliau hebat sekali. Mantap, mantap. Bener Hmm. sih. Kalau Mbak Sistri sendiri, punya nggak Mbak tokoh favorit? Kalau aku sih tokoh favoritnya untuk di pemerintahan ya saat ini tuh aku tokoh favorit aku itu adalah presiden kita yang keenam yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Oh, Oh, Pak Nah, SBY ya, beliau Kak? tuh Kenapa tuh, Kak? selain parasnya yang cakep ya pastinya. Eh, iya, iya. Betul, betul. Yang cakep itu kenapa aku jadiin beliau panutan? Karena kan beliau itu kan backgroundnya itu kan dari angkatan ya. Hmm? Iya. Nah, jadi kayaknya Mm-mm. beliau betul. itu kalau misalnya menurut aku banyak kebijakan-kebijakan beliau itu yang maksudnya tuh yang bagus kayak misalnya menghargai setiap perbedaan, kayak misalnya beliau tuh datang ke semua acara-acara keagamaan lintas agama apapun gitu. Dari situ kan kita bisa melihat bahwa beliau itu menghargai ya setiap orang tanpa Mm-mm. memandang apapun latar belakangnya gitu. Oh iya, Mm-mm. Patut betul. dicontoh tuh, Kak. Mm-mm. Betul Mantap. sekali. Yang Mm-mm. ngomong-ngomong untuk tokoh dari bidang pemerintahan ya, kalau beliau jujur aku juga punya sebenarnya. Dan beliau Oh Siapa iya, tuh, kan siapa Kak itu? Rio, salah kalau satu boleh tahu? wanita yang hebat juga. Pada tahu Siapa nggak tuh? mantan menteri kita itu yang luar biasa, terobosan yang revolusioner sih, Brownie. Tahu Susi Pujiastuti, mantan menteri Oh, kelautan Iya, kita? Oh tahu. iya, iya, iya. Ibu Tahu, Susi. tahu, Iya, tahu. Ibu tahu kan Susi. gimana kebijakannya Mm-mm. dia. Menenggelamkan kapal. Iya, Tahu. Wah, iya, tenggelamkan. benar banget. Oh iya, Ya, itu kita kan tahu sendiri kan, slogannya yang mm, terkenal ya. Iya, betul. ditenggelamkan. Jadi tren Mm-mm. dulu Iya, kan saat pemerintahan kan jadi tren banget itu. Iya, betul. iya Dan betul. kalian juga tahu kan betapa luasnya perairan kita itu. Iya, Mm-mm. Betul. Makanya dia dan kita lagi nerbitin untuk perempuan. kebijakan untuk menenggelamkan kapal. Karena banyak banget kita sumber daya kita yang dicolong dari pemancingan ilegal itu. Betul sekali. Iya. Mm. Itu banyak ini ya, kayak kapal-kapal luar yang ngambil sumber daya Indonesia juga, diam-diam. Iya. Betul.
Kan Hmm. udah masuk ke udah udah wilayah. pada tahu sendiri kan gimana Hmm. semboyan tenggelamkan kapal itu sampai di media TV itu diberitakan. Ya, berani banget beliau itu. Ya, Hebat. betul, betul. Betul. Soalnya orangnya juga tegas ya, jadi Iya. warga asing juga agak segan gitu sama beliau. Betul. Iya, Karena kan Iya. dulu itu saat pemerintahan dia menjabat, memang tahu sendiri kan gimana atensi dunia tuh melihat kita nih berani nih menggalemin kapal asing Mm-mm. atau dari negara lain. Itu tuh benar-benar kayak ada dua sisi nih. Ada satu yang pro dalam artian dia mendukung karena melindungi nelayan kita yang punya wilayah. Sedangkan kontranya adalah itu bisa jadi salah satu sumber pemicu memang untuk Mm-mm. perselisihan dunia internasional. Karena tahu sendiri kan gimana mungkin dari pihak luar itu kurang suka dengan kebijakan beliau. Walaupun memang niatnya baik Mm. ya. Iya, pasti. Gitu Pasti ya. dari setiap kebijakan pasti ada dua mata pisau, ada sisi baik dan ada sisi buruknya, gitu. Benar-benar. Kalau Farah ya. ada tokoh Kalau yang aku disuka. ada, ada dong. Siapa tuh Kak Farah? Aku, Siapa Kak? ya, aku sebenarnya sama-sama nih jabatannya kayak Kak Sisri, sama-sama presiden. Cuman Mm-mm. punya aku ini presiden ketiga. Siapa? Coba. Bapak B.J. Habibie Habibie. ya? Bapak, iya betul, Bapak B.J. Iya. Habibie. Jadi, Betul. jadi kenapa dia jadi panutanku itu karena dia itu sangat cerdas ya, sampai dia belajar di luar negeri ya, di Jerman Masya Allah saat banget itu. sih dia. Mm-mm. Terus Siapa dia juga? kan beliau juga ini ya, buat pesawat ya, sampai dijuluki Bapak Teknologi Indonesia gitu. Sama apa, ketika beliau menjabat jadi presiden, meskipun 1 tahun ya, hanya dalam kurun waktu 1 tahun itu beliau berhasil membawa keluar Indonesia dari masa krisis moneter saat itu. Itu sih yang aku kagumi dari beliau. Siapa juga sih yang Iya. nggak tahu Keren banget filmnya sih ya. beliau yang Habibie dan Ainun? Ya Kayaknya benar semua itu Ya, orang booming Indonesia ya. tahu deh film itu. Booming banget Filmnya kan ya. semua udah pada nonton ya. Hmm, iya, pasti semua orang udah tahu Simbolis cerita banget. itu. Betul. iya, Mm-mm. itu contoh cinta sejati di Indonesia gitu. Betul sekali. Makanya aku mau ketemu Habibie yang lain-lainnya gitu, Kak. Mau juga Juga. Ada info, waktunya kasih Sri. Kalau misalkan info. satu kita masing-masing. Mm-mm. Terakhir nih, Mbak Wulan. Gimana Mbak? Ada tokoh yang Mbak suka? Kalau aku sih sebenarnya kagum banget sama wakil presiden pertama kita, Hmm. Bung Hatta. Oh, Oh Bung iya, Hatta. Tahu kan? Kata. Yes, Oh, tahu. tahu Bung Hatta Kak. itu kan terkenal banget sama kesederhanaannya ya. Ya Kalian tahu betul. nggak Betul. Apa tuh? cerita tentang sepatu Bali? Ah, apa tuh Oh, Kak? apa tuh Jadi Kak? tuh, Baru jadi denger tuh tuh. pas pas Bung Hatta wafat itu ada secari potongan iklan gitu di dompetnya. Itu tuh iklan Hmm. sepatu Bali merek Swiss kalau nggak salah itu. Bung Hatta tuh punya keinginan buat punya sepatu itu, tapi padahal kan dia wakil presiden ya, dia Hmm. nggak menggunakan apa namanya, eh dia nggak kebeli gitu sepatunya karena dia emang Hmm. hidupnya sederhana banget. Dia merelakan nggak menggunakan hak Kekayaan. harta-harta Hmm. dari ya harta-harta dari Tapi memang amanah sekali ya Kak ya. negara buat keperluan pribadinya. Emang Oh. uang Hebat. pribadinya pun digunakan untuk mau ngebantu rakyat-rakyat gitulah. Oh, Makanya jadi aku sampai kagum banget beliau sama wafat beliau. itu sepatu nggak kebeli Kak jadinya. Iya, Hmm. Hmm. Oh Bahkan ya, Padahal kalau mungkin luar. dilihat dari posisi beliau saat menjadi wakil presiden, pasti kan bisa ya mampu ya Kak Kak, untuk ya pasti beli, bisa mampu sih. Iya, gitu beliau. bisa Betul, betul. sebenarnya. Tapi dia Emang memilih filosofisnya memakai, berbeda. iya, memakai uangnya untuk kesejahteraan rakyat gitu loh, ngebantu orang-orang Mm-mm. di sekitar gitu. Makanya kagum banget nih sama Bung Hatta. Beliau kan juga
gemar banget ya sama baca buku ya, Mm-mm. buat dibaca, buat ngajarin rekan-rekannya juga gitu. Berarti sikap Tahu Bung loh Hatta Bang. itu selaras banget sama salah satu nilai berakhlak di kita ya, yaitu yang poin kelima yang loyal. Dia Oh sangat iya iya. berdedikasi tinggi kepada Ya, bangsa, jadi Mm-mm. mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya beliau. Iya, Betul. ya, Itu contoh pemimpin sekali. keren ya. Mm-mm. betul. Keren ya. Ngomong soal Iya. ngomongin nilai berakhlak nih, Apa kita tuh kan, Karyo? Iya, iya, kita kan untuk pelatihan dasar ini, memang kita dituntut untuk memunculkan nilai-nilai dasar core values ASN itu berakhlak ya. Ada Mhm. yang apa nggak berakhlak itu apa Mm-mm. aja? Kalau boleh tahu Satu, bernya itu apa, Mbak Agnes? berorientasi Berorientasi pada pelayanan, pelayanan, Pelayanan. Pintar. A-nya apa? A, akuntabel, akuntabel, akuntabel. Oke. K-nya kompeten, Kompeten. kompeten. kompeten, Oke. H-nya harmonis. Harmonis. monis. harmonis. Ya, Ini harmonis. kayak kuis L-nya ya. Aktif. Loyal. iya dong, harus ini dong, harus tahu karena itu kan merupakan nilai dasar kita. harus Mhm. harus tahu. Iya A-nya bener. apa? betul. Adaptif, Adaptif, Adaptif. Ada. Oke. Berarti yang terakhir K-nya adalah kolaboratif. 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 Pintar. Oke. Pinter. Tepuk Yeay. tangan untuk kita. Ya, Udah kayak ngomongin Ranger untuk SD. nilai dasar ASN itu Mm-mm. berakhlak. Gimana kalau kita ngomongin salah satu dari akuntan ya? Kita semua tadi kan ada Ena Kartini, terus Mbak Mm-mm. Sisri ada, Pak SBY, Bapak SBY, ya, Iya. terus Mbak Farah tadi ada, Pak B.J. Bapak Habibie. Presiden B.J. B.J. Habibie, Habibie, yang terakhir Mbak Wulan itu ada, Bung Hana, Bapak Muhammad sama Hatta, ya sama aku sama sendiri kan punya Bu Karyo Susi tadi Ibu Susi. Pujiastuti, betul. Gimana kalau kita ngomongin salah satu Iya. dari pilihan kita ini? Kalau aku sih jujur, pilihanku suka nih sama ceritanya tadi Mbak Agnes Oh, terkait Ibu R.A. R.A. Kartini. Kartini. Iya, Ya gimana kalau betul, Hmm. kita aku juga ngomongin setuju. terkait nilai berhaknya dari beliau? Ya, Berarti kita mulai dari boleh, boleh. Boleh, berorientasi boleh. pelayanan Sebetulnya itu semua ya. tokoh Mhm. hebat ya di sini yang kita punya gitu. Hmm. Tapi kita mungkin nggak mungkin bahas satu-satu ya, Kak. Betul, Iya, betul. Iya iya. panjang nanti. Iya, nanti kita Untuk podcastnya di yang kedua. Iya, boleh lah. boleh. Iya. Kita kali ini bantu bahas yang dasarnya dulu aja. Untuk berorientasi pelayanan kira-kira Boleh. ada ide nggak? Beliau ini apa kira-kira? Kayaknya kalau kalau dari R.A. Kartini itu Hmm? dari beliau kan sebenarnya bangsawan ya. Iya, betul Cuman sekali. dia itu nggak, Betul. apalagi perempuan zaman dulu itu kan di zaman dulu itu kan Diskriminasi. masih kolot banget ya. Iya, Betul, Iya, betul betul. sekali, Kak. dingin Diskriminasi gitulah, terhadap tidak perempuan boleh dan belajar. Mm-mm. Nah, R.A. Kartini itu dia mau gitu loh memikirkan masih banyak perempuan-perempuan di Indonesia zaman dulu itu nggak boleh belajar, nggak boleh yang hidupnya Hmm. terkekang gitu, betul, betul, gitu. betul. Jadi dia memikirkan untuk dia sampai mendirikan sekolah wanita juga kan dulu, sekolah Iya, perempuan ya itu hmm, bikin sekolah itu tuh murni karena pengen mencerdaskan perempuan-perempuan gitu loh Betul, betul betul, betul. sekali, Kak. di Karena masa dulu itu itu. pendidikan masih terbatas kalau menurut Itu sih, dari sejarah itu kan tahu iya. sendiri gimana perempuan Mm-mm. itu Hmm. cuma dibatasin nggak mengenyam pendidikan. Betul Betul. sekali. Mm-mm. Hmm. Nah, itu sih yang menurutku service excellent banget, berorientasi pelayanan banget sih menurutku dari Iya, R.A. betul, Benar-benar. Kartini. betul. Jadi beliau ini maksudnya kan memang bangsawan, punya kalau bahasa sekarang Mm-mm. privilege mungkin ya maksudnya Iya, untuk bisa mengenyam betul. pendidikan. Tapi kan tidak semua perempuan di Indonesia pada zaman itu tuh bisa bersekolah juga. Jadi beliau tidak apa ya, nggak egois gitu, nggak mau menang sendiri beliau saja Mm-mm. yang bersekolah, tapi beliau juga memperjuangkan Mm. pendidikan bagi perempuan dan masyarakat luas lainnya gitu.
Bener banget Kak Agnes. Mm-mm. Kalau dari Kasih Sri, kira-kira ada nilai core values ASN yang tercermin dari kisah era Kartini ini nggak? Nggak. Kalau dari yang aku lihat, selain tadi yang kita lihat apa ya, yang jadi eh, terlihat sekali adalah untuk persamaan gender kan ya, yang Hmm, beliau apa namanya, beliau upayakan gitu kan. Nah, selain betul. itu, berarti kan maksudnya dari situ kita juga bisa melihat bahwa ada nilai kompeten yang bisa kita lihat, kayak berarti dengan beliau mengupayakan kesetaraan gender itu, berarti kan beliau itu mengupayakan untuk wanita itu, untuk kaum wanita khususnya untuk terus mau belajar gitu. Betul sekali. Betul, betul, betul. Terus Kalau mau belajar, ya, meningkatkan kapasitas diri Hmm, dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu gitu. Iya, betul, betul. 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 Karena Iya, kita tahu betul. sendiri ya kalau dalam nilai uh, loyalnya gimana dia dengan bangsa Indonesia, dia kan gitu memperjuangkan pendidikan nih dari Ya, betul. Mm-mm, Indonesia yang bukan cuma Mm-mm, laki-laki aja, mm-mm. tapi dari sisi perempuannya kualitasnya ditingkatkan. betul. Dan secara nggak Mm, langsung juga kalau menurutku ada tuh nilai loyalnya, yaitu memajukan bangsa. Jadi setiap ada bangsa juga untuk memajukan pendidikan perempuan di Indonesia. Dan juga betul, beliau betul. menurutku juga salah satunya selain loyal, ada juga adaptifnya. Apa Karena tuh poin beliau juga, adaptif yang didapat Karyo? iya, tahu kan kalian gimana dia belajar secara mandiri, walaupun Mhm, tahu perempuan itu nggak boleh mengenyam pendidikan. Tapi kalau mhm, kita baca Mhm. kisahnya dia di bukunya itu kan, dia belajar diam-diam untuk belajar bahasa, terus habis mhm, Mengembangkan itu pikirannya menulis gitu ya. suratnya itu, ya kan, dan mhm. menjadi sebuah buku. Habislah gelap terbitlah terang itu, kan Iya, semua betul. udah pada Habis gelap Mm-mm. terbitlah Oh tahu iya, juga terang. sejarahnya bagaimana dia belajar diam-diam untuk iya itu kemajuan perempuan terkenal. sampai sekarang Mm-mm. ini di seluruh Mhm, dunia. Itu mhm. bukan satu simbolis sih menurutku untuk Iya, seorang Era Kartini di mata dunia betul ya. buku itu pun menjadi salah satu inspirasi perjuangan emansipasi perempuan Indonesia untuk saat ini juga, gitu. Gitu. Iya, Kalau bener-bener role pandangan Kak model Agnes yang cocok gimana? banget sih buat kita ya. Menurut Iya, Kak Agnes betul. nilai core values dari Era Kartini ada nggak Kak? Ini juga nih, aku mau ngambil yang kolaboratif juga nih. Beliau ini Boleh. kan sempat bersekolah juga ya di luar negeri. Maksudnya di sekolah Iya, Indonesia yang Sekolah ada Belanda, di Europe. Nah, iya, ya, sekolah benar. Belanda Nggak di bisa bacanya? Jepara gitu ya. Ya, itu dia. Nggak bisa bacanya. Europe LS gitu ya? School belakangnya gitu ya pokoknya. Iya, pokoknya nggak salah. Beliau Iya, kan oke. sempat bersekolah di situ. Lalu kan apa namanya? Jadi beliau punya teman-teman yang dari luar negeri juga dan beliau tuh jadinya apa ya namanya? Berkorespondensi dengan teman-temannya di Belanda. Jadi beliau tidak berjuang sendirian di dalam negeri yang keterbatasan, tapi beliau juga berkolaborasi dengan rekanannya atau apa ya namanya? Bahasanya tuh Teman pena mungkin relasinya apa ya? Karena kan dulu relasinya yang kasih ada surat di ya. Belanda Pastinya ya. itu. Gitu. Mm-mm. Nah, melalui surat-suratnya beliau tuh mengungkapkan kegelisahan tentang ketidakadilannya pendidikan atau kondisi Indonesia terhadap perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan berpikir. Dan dia juga menuangkan tuh bercita-cita agar perempuan Indonesia itu bisa memperoleh hak yang sama dalam hal pendidikan dan berperan aktif dalam masyarakat gitu. Jadi beliau gak yang Oh, apa ya berpikir sendiri, tapi beliau bergerak, berkolaborasi iya, dengan relasi-relasinya semasa beliau bersekolah gitu. Hmm. iya. Berarti memang beliau Karena itu memang begitu, iya, Jadi biar pemikirannya itu sudah maju gitu ya. Karena kan Indonesia pada zaman iya. itu masih dijajah. Nah, jadi memang ada banyak keterbatasan tuh dalam hal informasi, pola pikir dan segala macamnya. Beliau yang punya privilege itu memanfaatkannya gitu untuk membantu sesama warga Indonesia terlebih lagi fokusnya di kaum perempuan gitu. benar-benar benar banget, Betul benar sekali. banget. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Kasihan Kak Laki-laki Egi. nggak belum ya nggak ikut ya nggak naik ya. Sendirian lagi ya, Kak. Kalau Kak Farah gimana Kak? Aman Kak sinyal?
Kalau Kak Farah? Iya, mohon maaf ya. Ya, Udah Kak aman Farah. ya, tadi ada Kalau menurut kendala. Kak Farah, Oh ya, nilai kompeten nilai udah core kita bahas belum values-nya, ya, Kak? iya. Tadi kayaknya Kompeten udah. Akuntabel, Udah. akuntabel. kompeten. Oh iya, Kompeten akuntabel udah ya. tadi sih Bas. Akuntabel kayaknya agak kelewat nih. Hmm. Atau akunya Gimana yang nih Kak kelewat? Farah menurut Kakak? Iya nih, Kak. Iya, aku ambil nilai yang akuntabel deh dari RA Kartini ya, Raden Ajeng Kartini. Mm-mm. Kalau yang aku lihat sih, beliau memang pribadi yang akuntabel ya, karena beliau itu ikut memikul tanggung jawab dari nasib kaum wanita di Indonesia. Karena tadi juga udah Hmm, dijabarkan ya sama teman-teman semua kalau zaman dulu itu kaum wanita ya, kaum perempuan itu kita mendapat diskriminasi ya, terutama dalam hal Betul sekali. seperti pendidikan gitu ya. Kita tidak mendapatkan iya, pendidikan yang layak sama halnya dengan pria pada zaman itu. Nah, beliau Betul. ini memiliki eh, ikut apa maksudnya? Ikut sama-sama ikut memikul tanggung jawab gitu akan nasib kaum wanita di masanya, sehingga beliau Hmm. itu dengan segenap hati dan jiwanya berjuang untuk eh, apa kemerdekaan wanita Indonesia pada zaman itu. Kalau yang Hmm. kompeten tadi udah belum sih? Udah, Kak. Udah. Kalau misalkan belum, oh udah ya. Iya, Boleh, Kak, kalau ada yang iya mau itu ditambah? sih boleh Boleh. tambahin aja Kak. Kak Farah, menurut Kak Farah apa lagi nilai kompeten dari beliau? Iya. Tadi yang ini sih yang dibilang sama Kak Agnes ya, apa Raden Arjeng Kartini ini beliau sebelumnya juga sudah pernah mengenyam pendidikan ya nah itu susah ya nama sekolahnya Ya, ELS itu ya, dulu persingkat sekolahnya. aja. ELS, ya, sampai usia 12 tahun sayangnya. Betul sekali. Jadi beliau cuma sampai 12 tahun saja terus berhenti sekolah. Tetapi beliau ini meskipun sudah berhenti sekolah, di rumah itu beliau tetap memperkaya wawasannya gitu. Jadi dari apa kotak bacaan milik ayahnya gitu, beliau baca-baca koran, majalah dan sebagainya untuk menambah wawasan beliau mengenai sosial ya, politik, pendidikan seperti itu, hukum juga gitu. Jadi Hmm. beliau Beliau sangat tangguh semangat juga untuk berarti ya, belajar. Kak. Hebat, Iya, hebat juga berarti Hmm. beliau. Hmm. Iya, walaupun kan pasti di zaman itu gak mudah ya buat beliau untuk memberikan apa ya namanya inform atau pengetahuan baru untuk masyarakat kan beliau pasti juga mengajak yang lain kan iya, untuk bersekolah dan itu pasti tidak mudah karena kan ya itu dia stigma betul. masyarakat pada saat itu untuk perempuan masih sebelah mata dan dipandang perempuan tidak usah sekolah begitu pasti di situ ada Iya, strugglingnya beliau pasti mendapatkan tekanan dari masyarakat dari adat dan budaya yang sudah terbentuk sebelumnya lalu beliau datang untuk merubah karena perubahan itu kan bukan hal yang mudah begitu Udah. ya apalagi yang sudah mengakar di Betul. Iya, masyarakat dari betul. dulu lalu ada orang yang mau merubahnya itu pasti bukan hal yang mudah. Banyak hal yang iya, pahit yang beliau lalui pasti pada saat zaman itu. iya, Benar-benar. salut sih Gitu dengan ya. Hmm. Raden Ajeng Kartini. Kita saja pasti belum tentu mampu gitu ya kalau ada di zaman itu untuk melalui apa yang dilakukan R.A. Kartini. Betul. Iya, Iya, benar. Tapi harapannya sih kalau menurutku sih, ini kan kita kan Mm-mm. lagi dalam program pelatihan dasar CPNS. Harapannya Betul. nih, mungkin iya, juga dari para mentor dan peserta kita juga harus bisa nih mengimplementasikan ke unit kerja kita. Salah satunya tadi era Kartini kompeten. Dia kan nggak Mhm. berhenti tuh Betul. untuk mengembangkan dirinya, walaupun udah berhenti Betul. sekolah, Belajar. belajar Mm-mm. tetap Iya, dipingin, iya, walaupun dilarang. Tahu Mm-mm. sendiri meskipun kan, dipingit. Mm. belajar walaupun iya. dilarang, karena kan waktu itu Banyak dipingin. Apalagi, Karena dulu tuh apalagi sekarang kita stigmanya malah didukung ya Kak untuk bersekolah. betul. Nah, kalau perempuan Iya, zaman dulu, tahu benar. Iya, sendiri, setelah sekolah cuma 12 tahun, udah langsung, udah perempuan itu nikah aja setelah Mhm. itu. Dan Mhm. sekarang ini Iya, bebas nih, bukan cuma laki-laki aja yang bisa sekolah mengenyam Mhm. pendidikan setinggi-tinggi, berarti perempuan juga bisa. Betul, betul. Hmm. Ya, Nilai yang bisa ada ya, kita hmm, Mhm. Nilai yang bisa kita apa ya namanya implementasikan juga yaitu beliau itu konsisten bertanggung jawab
gitu. Terus apa ya? Setia pada bangsa, negara, dan nilai kemanusiaan juga. Itu juga bisa kita Betul. terapkan itu dalam profesi kita sebagai tenaga kesehatan. Iya. Iya. Mm-mm. hari-hari kita ya. di hari kita. Betul. Walaupun mungkin memang tidak sebesar atau apa ya, tidak sebanding kalau Iya, dibandingkan dengan beliau R.R. Kartini. Cuman ya Betul. untuk di zaman kita iya, sekarang sesuai dengan profesi kita bisa melakukannya, mengimplementasikannya gitu. iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi mungkin? Oke, Udah kayaknya. kali ya. Oh, nilai kolaborasi Udah. juga mungkin. Beliau kan tadi yang apa ya, Oh, dengan iya, relasinya itu yang luar negeri kita juga sama. Kita bekerja kan bukan hanya unit sendiri, kita bersinggungan dengan iya. unit lain. Apa ya, Nah, kita harus bisa kantor lain juga. kolaborasi efektif karena ya itu dia relasi kolaborasi yang aktif itu juga bisa memperlancar kegiatan bekerja kita, mempermudah. Jadi menciptakan lingkungan Enak, kerja yang baik dan layanan Positif kepada ya. masyarakat juga prima gitu. Ya, betul. Karena betul, kita Betul. ada betul. koordinasi antar unit yang terkait. Iya. Ini dengan Karena memang ceritanya di dia tempat tadi. kerja itu kita saling berhubungan gitu. Iya, betul-betul. Kita tidak bisa kerja sendiri. Ya, nggak bisa. Apalagi di unit pelayanan, pasti harus berkoordinasi dengan unit yang lainnya. Itu juga kan kalau koordinasi Iya, kita baik, itu memperlancar pelayanan kepada masyarakat atau pasien. Jadi yang diuntungkan juga selain kita adalah masyarakat gitu. Semakin iya, bagus betul. koordinasi kita, semakin lancar juga pelayanan kita kepada masyarakat. Iya. Ada lagi mungkin? Oh, kayaknya udah pada Kayaknya udah deh ya, udah cukup ini ya menggambarkan Udah udah semua. cukup disebutkan menggambarkan semua sih. memang nilai-nilai core Mm-mm. values ASN. Itu memang setuju sih. Kalau dari pilihan kita berlima, era Kartini memang salah satu yang menarik untuk diangkat nilai core Betul values-nya. sekali. Ya, Iya. akhir kata, aku kira kayaknya cukup sekian ya. Sampai di sini. Cukup. Pak, Semoga podcast bisa kita kita kali ini dapat implementasikan. dapat kita Iya. implementasikan juga dan jadi inspirasi nih untuk teman-teman yang lain. Betul Iya, Bagaimana sekali. betul. penerapannya dan sikap kita sebagai calon aparatur sipil negara bersangkutan dengan nilai-nilai core values. Oke, Betul sekali. sampai berjumpa lagi teman-teman. Dadah. Dadah. Terima kasih untuk podcastnya hari ini. Dadah, sampai Iya, jumpa terima di Terima kasih. kasih Boleh podcast sampai semuanya. jumpa selanjutnya. kembali. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Bye-bye. Mau pause dulu? Oh iya, Love pose dulu dulu. dong. Boleh? Love dulu. Bangga melindungi bangsa. Bangga melayani Tuh. bangsa. Bangsa. Oh, aku nggak dapet love. Yeay. Iya, Miring. nggak apa-apa. Nggak dapat loh. Terima kasih Ada teman-teman. Terima kasih semuanya. Sip. Terima Terima kasih. kasih.